Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dengan tema Pro Gender Budgeting yang beranggotakan saya sendiri Anita Desi Karlikasari, NIM 22, Yahlotus Sakdiah NIM 20, dan Marisa Fitriana NIM 21. Untuk pemaparan materi pertama akan dilakukan oleh saya sendiri, yaitu Anita Desi Karlikasari, NIM 22. Pengertian dan konsep Pro Gender Budgeting. Pro Gender Budgeting atau biasa juga disebut dengan anggaran responsif gender merupakan anggaran yang merespon kebutuhan perempuan dan laki-laki dengan tujuan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Konsep anggaran responsif gender sebagai proses penganggaran yang mencakup penilaian anggaran berbasis gender pada setiap tingkat dalam proses penganggaran sekaligus merestrukturisasi pendapatan dan belanja dalam rangka mempromosikan kesetaraan gender. Alasan-alasan yang dapat menyebabkan pentingnya anggaran responsif gender ada 3. Yang pertama, memastikan peruntukan anggaran agar tepat sasaran dan sesuai kebutuhan melalui analisis gender. Yang kedua, mengurangi kesenjangan antara penerima manfaat pembangunan. Dan yang ketiga, menunjukkan komitmen pemerintah untuk melaksanakan konvensi internasional yang diratifikasi. Selanjutnya yaitu karakteristik Pro Gender Budgeting. Pada anggaran responsif gender juga menelusuri 2 sisi. Yang pertama yaitu sisi pendapatan dan yang kedua sisi belanja. Untuk pada sisi pendapatan, ciri-ciri anggaran responsif gender yaitu yang pertama, tidak membebankan pembayaran pajak dan retribusi bagi perempuan dan laki-laki terkait dengan pemenuhan reproduksi dasar. Kedua, tidak membebankan biaya visum kepala korban kekerasan. Ketiga, tidak membebankan biaya pembuatan akta kelahiran bagi anak perempuan maupun laki-laki. Untuk sisi yang kedua yaitu sisi belanja, ciri-ciri anggaran responsif gender dibagi menjadi 3. Yang pertama, alokasi anggaran belanja target khusus gender. Kedua, alokasi anggaran untuk meningkatkan kesempatan yang setara antara laki-laki dan perempuan. Yang ketiga, alokasi anggaran yang mengedepankan pengarahutamaan gender. Terima kasih. Untuk materi yang kedua akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marisa Fitriana, NIM 1950510021. Saya sebagai pemateri kedua, yaitu langkah-langkah penyusunan anggaran responsif gender. Dibagi menjadi 7, yaitu yang pertama, menganalisis situasi sosial laki-laki dan perempuan, anak laki-laki dan perempuan dengan menggunakan data yang terpisah. Yang kedua, identifikasi kebutuhan laki-laki dan perempuan. Yang ketiga, membuat daftar program dan kegiatan. Yang keempat, mengalokasikan anggaran sesuai dengan prioritas. Yang kelima, menetapkan indikator kinerja yang responsif gender. Yang keenam, melakukan penelusuran penggunaan anggaran. Yang ketujuh, menguji dampak anggaran terhadap laki-laki dan perempuan. Berikutnya yaitu anggaran responsif gender. Anggaran responsif gender dibagi menjadi 3. Yang pertama, anggaran khusus target gender, yaitu alokasi anggaran yang diperuntukkan guna untuk memenuhi kebutuhan dasar khusus perempuan atau kebutuhan dasar khusus laki-laki yang berdasarkan hasil analisis gender. Yang kedua, anggaran kesehatan gender, yaitu alokasi anggaran yang mengatasi masalah kesenjangan gender. Berdasarkan dengan situasi analisis gender, dapat diketahui adanya kesenjangan dalam relasi antara laki-laki dan perempuan dalam akses
partisipasi, manfaat, dan kontrol terhadap sumber daya. Yang ketiga, anggaran pengembangan kesetaraan gender, yaitu alokasi anggaran untuk penguatan maupun peningkatan kapasitas daya manusia. Selanjutnya yaitu manfaat anggaran responsif gender, dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, lebih efektif dan efisien. Pada analisis situasi atau analisis gender dilakukan pemetaan peran laki-laki dan perempuan, kondisi laki-laki dan perempuan, kebutuhan laki-laki dan perempuan, serta permasalahan laki-laki dan perempuan. Demikian, sebuah perencanaan dan penganggaran responsif gender akan mendiagnosa dan memberikan jawaban yang lebih tepat untuk memenuhi kebutuhan perempuan dan laki-laki dalam penempatan program atau kegiatan dan anggaran, menetapkan affirmative action pada apa yang perlu dilakukan untuk mengatasi kesenjangan gender dan siapa yang sebaiknya dijadikan target sasaran dari sebuah program atau kegiatan, kapan dan bagaimana program atau kegiatan akan dilakukan. Yang kedua yaitu mengurangi kesenjangan tingkat penerimaan manfaat pembangunan. Dengan menerapkan analisis situasi atau analisis gender dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan, maka kesenjangan gender yang terjadi pada tingkat penerima manfaat pembangunan yang dapat diminimalisir. Analisis situasi atau analisis gender yang dapat mengidentifikasi adanya perbedaan permasalahan dan kebutuhan antara perempuan dan laki-laki, dan dapat membantu para perencana maupun pelaksana untuk menemukan solusi yang tepat untuk menjawab permasalahan dan kebutuhan yang berbeda tersebut. Yang ketiga, menunjukkan komitmen pemerintah dalam melaksanakan konvensi internasional yang telah diratifikasi dan merupakan instrumen penting untuk mewujudkan konvensi dan kesepakatan yang dimaksud. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri ketiga. Ini saya sebagai pemateri yang ketiga. Nama saya Zartu Sadiah, NIM 20, akan menjelaskan tentang perkembangan pro-gender budgeting di Indonesia. Konsep pengaruh utamaan gender atau PUG pertama kali muncul ketika konferensi PBB untuk perempuan keempat di Beijing pada tahun 1995. Mekanisme kerja instansi pemerintah dalam melaksanakan PUG diatur sebagai berikut. Yang pertama, ada penanggung-jawaban dan perumus kebijakan tentang PUG secara nasional dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Yang kedua, pelaksanaan PUG dilakukan oleh semua instansi pemerintah yang peduli terhadap kesetaraan dan keadilan gender. Yang ketiga, penanggung jawab operasional di tingkat daerah adalah gubernur atau wali kota, bupati yang secara teknis dilakukan oleh biro atau bagian atau seksi yang menangani program pemberdayaan perempuan di daerah. Yang keempat, kerjasama antara institusi dan LSM melalui kelompok kerja untuk menyatukan langkah dan mengevaluasi pelaksanaan PUG guna dilaporkan kepada bupati atau gubernur ataupun wali kota. Selanjutnya yaitu cara penyusunan, perencanaan, dan penganggaran responsif gender. Maaf, saya ulangi lagi. Berikutnya yaitu cara penyusunan, perencanaan, dan penganggaran responsif gender. Penyusunan, perencanaan, dan penganggaran responsif gender atau PPRG adalah pendekatan analisis kebijakan, program, dan kegiatan untuk mengetahui perbedaan kondisi, permasalahan, aspirasi, dan kebutuhan laki-laki dan perempuan. Analisis gender harus dilakukan pada setiap tahapan penyusunan kebijakan, strategi, dan kebijakan operasional.
Langkah-langkahnya yaitu yang pertama ada tahapan analisis situasi. Yang kedua ada tahapan penyusunan kegiatan atau subkegiatan. Yang ketiga ada tahapan penyusunan indikator kinerja. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.